Assalamualaikum semuanya. Cuman modal tepung 250 gram jadi sebanyak ini. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin kacang tanah. Kemarin aku tuh beli 250 gram ya teman-teman ya. Tapi aku bakalan pisahin setengahnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Kenapa aku pisahin setengahnya? Karena setengahnya lagi aku mau buat rempeyek koin. Jadi tungguin aja video aku selanjutnya. Ini setelah ditimbang langsung aja aku siapin telenan dan aku bakalan potong-potong. Sebenarnya kalau kalian telaten atau kalian sabar, ini bisa dipotong jadi 3 ya teman-teman ya. Tapi karena aku orangnya kurang sabar, jadi aku bakalan potong jadi 2 aja. Kemarin pas acara nikahan saudara gitu ya, aku tuh sempet nanya sama ibu-ibu yang masak gitu, kenapa harus dipotong-potong ya, kan pasti harus ada ininya kan teman-teman, biar matang atau biar apa. Ternyata cuman biar banyak aja. Jadi kalau kalian pengen kacangnya utuh-utuh itu juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau pengen kelihatan banyak dan butuh kacangnya sedikit, seperti yang punya kan kacang aku cuman 1 ons lebih sedikit ya. Jadi biar hasilnya kelihatan banyak gitu ya, dipotong-potong kayak gini ya. Emang kita harus sabar teman-teman. Ini udah selesai aku potong semuanya. Kita sisin dulu ke piring kayak gini dan kita lanjut ya teman-teman ya. Kita siapin daun jeruknya dulu. Untuk daun jeruknya di sini aku pakai kurang lebih 10 lembar. Ini untuk daun jeruknya aku ilangin dulu tangkainya. Kalau daun jeruk kalian ukurannya kecil-kecil, kalian bisa pakai lebih ya teman-teman ya. Kalau gede-gede bisa bener-bener pakai 10 aja. Ini setelah diilangin tangkainya, kita langsung aja iris-iris tipis. Kalau teman-teman nanya, kak kenapa tangkainya harus dihilangin? Biar nggak pahit ya teman-teman ya. Biasanya kalau tangkainya kita ikut masukin ke dalam rempeyek, nanti rempeyeknya tuh ada pahit-pahitnya gitu. Jadi di sini kita harus teliti biar hasil rempeyeknya tuh bener-bener enak. Kalau udah, kita langsung aja siapin baskom yang gede. Kita masukin daun jeruknya ke dalam wadah ini ya. Dan lanjut aku bakalan siapin bumbu halusnya. Di sini aku ada 2 cm kencur. Ini kencurnya aku iris tipis-tipis biar apa? Biar nanti kalau di blender dia tuh bener-bener halus ya. Soalnya kalau nanti dia masih bergerindil, rempeyek itu kan butuh bumbunya bener-bener halus. Jadi di sini biar maksimal, jadi aku ngirisnya tipis-tipis. Kenapa nggak dihalusin aja kak pakai cobek? Berat ya teman-teman ya. Lanjut di sini juga aku ada 3 siung bawang putih. Kalau ukuran bawang putihnya gede-gede pakai 3, kalau kecil-kecil pakai 5 ya teman-teman ya. Ini juga sama, aku ngirisnya kecil-kecil kayak gini buat mastiin nanti dia tuh bener-bener halus gitu loh. Dan yang terakhir di sini aku ada kemiri. Untuk kemirinya aku pakai 3 siung ya teman-teman ya. Ini aku iris-iris. Kalau teman-teman nanya, kak ditambahin kemiri biar apa? Setahu aku tuh biar lebih renyah ya teman-teman ya. Tapi aku nggak tahu lagi. Coba dong komen kalau teman-teman tahu kegunaan kemiri di masakan itu apa. Lanjut, kalau udah selesai diiris-iris, kita langsung aja masukin ke dalam blender seperti biasa. Untuk blender yang aku pakai itu blender 100 ribuan ya. Kalau kalian belum punya blender dan butuh rekomendasi blender murah, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi atau di keranjang yang udah aku sematin. Untuk total air yang aku pakai tuh antara 300 sampai 350 ml ya. Kita pakai sedikit buat ngeblender seperti ini biar bisa muter ya blendernya ya. Dipastiin lagi ngeblendernya tuh harus benar-benar halus. Udah selesai di blender, kita bisa langsung aja masukin ke dalam wadah atau baskom yang udah kita masukin daun jeruk tadi. Ini sisa airnya buat ngebersihin blender ya. Tenang aja teman-teman, kalau kalian pakai takaran 300 atau 350 ml, langsung aja airnya dimasukin semuanya, jangan takut kekentalan ya. Ini aku airnya masuk pertama kali kayak gini teman-teman. Terus lanjut aku masukin 1 butir telur. Ini telurnya berfungsi buat dia tuh ngeringanin peyeknya gitu loh teman-teman. Kalau kita nggak pakai telur nanti peyeknya bakalan keras. Lanjut di sini aku ada santan instan. Untuk santan instannya aku pakai 2 sendok makan. Kalau mau pakai sebungkus boleh. Cuman santan instan lagi mahal teman-teman. Jadi aku pakai 1 bungkus ini buat 2 resep ya.
Ini kita aduk sampai si telurnya tercampur rata. Jangan lupa masukin perasa ya teman-teman ya. Sebenarnya di sini tuh aku lupa masukin perasa. Untung aja aku inget ya. Untuk perasanya simpel-simpel aja sih. Di sini aku kan nggak pakai micin ya teman-teman ya. Jadi untuk perasanya aku cuman cukup pakai 1 sendok teh garam yang munjung kayak gini teman-teman. Terus sama 1 bungkus Royco. Jadi di sini aku nggak pakai merica, nggak pakai gula, nggak pakai micin. Cukup Royco sama garam aja. Terus aku tambahin ketumbar bubuk. Ini untuk ketumbarnya aku pakai 2 sendok teh. Kalau teman-teman mau pakai yang utuh bisa di blender di awal tadi. Cuman kalau pakai yang utuh tuh kadang juga suka bergerindil teman-teman. Jadi aku nyari yang aman aja, pakai yang ini yang bubuk. Ini kita aduk sambil kita masukin tepung berasnya ya. Untuk tepung berasnya aku pakai setengah bungkus atau 250 gram. Ini dimasukinya perlahan sambil terus diaduk kayak gini biar dia nggak bergerindil. Menurut aku buat rempeyek itu simple ya teman-teman. Kalau kekentalan tinggal ditambahin air. Kalau keenceran malah hasilnya tuh tipis-tipis gitu loh, kayak ringan gitu loh rempeyeknya. Jadi menurut aku nggak ada yang spesial banget sih buat rempeyek, cuman kita butuh telaten aja. Ini terakhir banget, jangan lupa ditambahin tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya aku pakai 2 sendok makan. Banyak sih ini pendukung-pendukung biar dia tuh renyah. Pertama tadi ada telur, terus ada tapioka juga. Jadi kalian kebayangkan kalau rempeyek ini tuh bakalan crispy, tipis dan renyah banget. Ini tinggal kita aduk. Kalau menurut teman-teman kekentalannya tuh pas, kita langsung aja masak. Kalau terlalu kental bisa ditambahin air kurang lebih 50 ml lagi. Jangan terlalu banyak ya untuk penambahan airnya ya. Ini jangan lupa untuk koreksi rasa. Ternyata rasanya tuh udah pas teman-teman. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja siapin centong sayur. Jadi di sini untuk nyetaknya atau takarannya aku pakai centong sayur ya. Dan kita siapin juga kacang tanah yang udah kita potong-potong tadi. Ini centong sayurnya segini aja, terus kita taburin kacang seperti ini. Dan kita langsung aja siap masak. Kenapa kacangnya ditaburin? Biar nanti 1 lembar rempeyek itu kacangnya semuanya sama ya teman-teman ya, nggak ada yang sedikit, nggak ada yang banyak. Tuh caranya kayak gini aja. Kita kasih minyak yang banyak. Terus kita panasin dulu minyaknya sampai bener-bener panas. Kalau minyaknya udah bener-bener panas, baru kita cetak rempeyeknya tuh di pinggir penggorengan kayak gini. Dipasin lagi penggorengannya anti lengket ya. Soalnya kalau nggak anti lengket dia nggak jadi teman-teman tuh. Nyiram-nyiramnya kayak gini. Tips dari aku biar rempeyeknya tuh lebar-lebar gitu ya teman-teman ya. Kalian nuangin adonannya ini di atas banget gitu loh. Kalau ini kan aku agak ke tengah ya teman-teman ya, karena emang penggorengan aku kecil kan. Jadi kalau penggorengan kalian gede gitu ya, kalau bisa nyetak rempeyeknya tuh agak tinggi gitu biar nanti hasilnya lebar-lebar. Karena emang ini aku pertama kali buat rempeyek, jadi sorry banget ya kalau emang hasilnya kurang maksimal. Tapi menurut aku ini tuh rasanya enak banget teman-teman. Tuh ini kita kikis-kikis. Dan setelah itu kita tunggu dia matang. Untuk apinya boleh pakai api gede ataupun api kecil. Kalau pakai api gede kita harus ini teman-teman, kita harus standby karena emang dia matangnya cepet ya. Ini nggak perlu dibalik-balik teman-teman. Soalnya kalau rempeyeknya dibolak-balik dan nanti hancur. Kalian tahu sendiri kan rempeyek itu kan tipis dan ringkih banget. Jadi cukup dicelup-celup aja ke dalam minyak kayak gini teman-teman. Tuh kayak gini aja ya akunya ngebalikinnya. Kalau udah anteng kayak gini kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kalau pengen lebih cakep tinggal ditunggu beberapa saat biar dia agak gosong ya teman-teman ya. Tapi nggak perlu, ini aja udah cukup. Jadi langsung aja kita angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya. Modal 16.000 jadi sebanyak ini. Kalian inget banget nggak waktu Ivan Gunawan jualan rempeyek yang satu toplesnya tuh 200.000. Ini tuh kalau dimasukin ke dalam toples ukurannya tuh segede toples yang dijual Ivan Gunawan. Jadi ini tuh judulnya 16.000 bisa jadi 200.000. Ya antara worth it gak worth it sih teman-teman, karena dibilang worth it karena emang tenaganya capek dan ini butuh minyak kurang lebih 1 literan gitu. Tapi kalau dijual 200.000 lebay nggak sih? Tapi untuk rasanya sendiri ini tuh cocok dijual harga segitu karena emang enak dan renyah. Ini tambah berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
Menurut aku gurih, asinnya tuh pas, terus teksturnya tuh nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebel, dan pastinya ini empuk ya teman-teman, yang nggak ngerusak gigi sama sekali. Yang penasaran langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.